Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fabiola Devina Widianingrum dari kelompok A9 dengan NIM G00215. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu adalah nervous system atau sistem saraf. Pertama-tama kita dapat melihat ke struktur of neuron dulu. Jadi neuron ini terdiri dari beberapa struktur. Yang ada dendrit. Dendrit itu seperti cabang-cabang dari soma atau badan dari neuron tersebut. Lalu soma ini memiliki inti yang disebut nukleus. Lalu selanjutnya ada akson. Akson ini merupakan penyambung atau kabel rangsang dari badan sel atau soma menuju ke terminal akson untuk disalurkan ke neuron berikutnya atau disalurkan ke organ yang dituju. Lalu selanjutnya kita lanjut ke nervous system yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada central nervous system atau sistem saraf pusat yang terdiri dari yang pertama otak dan yang kedua medula. Lalu bagian keduanya adalah peripheral nervous system atau yang berada di tepi yang ditunjukkan oleh warna kuning. Sedangkan kalau yang central nervous system itu ditunjukkan oleh warna merah muda. Kemudian di sini kita akan membahas tentang peripheral nervous system. Jadi di peripheral nervous system ini ada yang pertama itu nukleus. Penjelasan dari nukleus itu adalah kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf pusat. Lalu yang kedua ada traktus. Traktus itu adalah kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Lalu yang ketiga ganglion. Ganglion sendiri itu adalah kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer atau peripheral nervous system. Lalu yang keempat itu ada nervus atau kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer yang menjulur bebas. Lalu yang kelima itu ada plexus atau anyaman nervus di perifer. Jadi selanjutnya di sini dijelaskan bahwa peripheral nervous system itu adalah sistem yang kompleks. Jadi satu nervus itu dapat terdiri dari dua-duanya, bisa efferent atau motorik atau efferent atau sensorik. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat dan perifer. Jadi sistem saraf itu kan terbagi menjadi dua, pusat dan perifer. Kalau yang pusat itu nanti akan dibagi lagi menjadi encephalon dan medulla spinalis. Sedangkan kalau yang perifer itu terdiri dari sensorik atau afferent dan juga motorik atau efferent. Yang sensorik itu terbagi menjadi dua, yaitu somatosensori dan juga viscerosensori. Sedangkan kalau yang motorik itu terdiri dari somatik dan otonom. Di sistem afferent atau sensorik itu kan yang pertama ada viscerosensor. Nah, viscerosensor ini adalah di mana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gangguan dan semua jaras afferent dari organ-organ dalam atau viscera. Lalu yang kedua ada somatosensor. Somatosensor ini adalah di mana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gatal, gangguan dan semua jaras afferent dari selain organ-organ dalam atau viscera. Sistem ini akan dibedakan lagi menjadi general somatosensori dan special somatosensori. Sedangkan untuk sistem saraf efferent itu terdiri dari visceromotor atau yang biasa disebut sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini bekerja secara tidak sadar untuk menginervasi organ-organ dalam. Sistem ini terdiri lagi dari simpatis dan parasimpatis. Simpatis ini memberi perintah fight or flight, sementara parasimpatis memberi perintah rest or digest. Lalu yang kedua ada somatik atau biasa disebut sistem saraf volunteer yang bekerja secara sadar dan dapat dikontrol secara sadar. Contohnya adalah nervi yang menginervasi otot-otot anggota gerak. Sekian penjelasan untuk nervous system. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang arteri system. Jadi di bagian ini itu menunjukkan tentang arch of the aorta. Pada arcus aorta akan muncul 3 percabangan arteri sedang yang membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Ketiga percabangan tersebut adalah yang pertama truncus brachiocephalica.
Truncus brachiocephalic akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Arteri subclavia dextra akan cabang menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dextra. Sedangkan arteri carotis communis dextra akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan juga eksterna. Arteri carotis eksterna itu nanti tugasnya itu akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher. Sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Lalu yang kedua itu bagian kedua ada arteri carotis communis sinistra. Jadi arteri carotis communis sinistra ini nanti akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna itu akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher. Sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Yang ketiga, arteri subclavia sinistra. Arteri subclavia sinistra akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas bagian sinistra. Kemudian di sini ditunjukkan bagian-bagiannya. Jadi di sebelah kiri itu ada right common carotid, terus right vertebral, right subclavian, right axillary atau ketiak, right brachial, right internal thoracic, lalu di bawahnya ada right radial dan right ulnar, lalu ada right deep palmar arch, right palmar metacarpal, right superficial palmar arch, right common palmar digital, dan right proper palmar digital. Lalu di bagian sebelah sini ada brachiocephalic trunk, left common carotid, left subclavian, dan arch of aorta. Lalu di gambar yang sebelah kanan itu ditunjukkan right common iliac, right internal iliac, right external iliac. Lalu ada abdominal aorta, left common iliac, right deep artery of the thigh, right femoral, right popliteal, right anterior tibial, right posterior tibial, right tibular, right dorsal artery of foot, right dorsal metatarsal, dan right dorsal digital. Lalu di sebelah kanannya ada right lateral plantar, right media plantar, right plantar arch, right plantar metatarsal, dan right plantar digital. Jadi cukup sekian untuk penjelasan untuk nervous system. Selanjutnya kita akan lanjut ke venous system. Jadi yang pertama-tama, vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Untuk memahami sistem vena, kita harus mengerti dulu bahwa semua vena itu pada akhirnya akan bermuara ke atrium kanan, kecuali vena pulmonalis. Vena-vena yang bermuara langsung ke atrium kanan itu adalah vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan juga vena-vena cardiaca minime. Vena cardiaca minime dan sinus coronarius itu mendrainase darah dari jantung kembali ke jantung. Ya, dan lalu kita akan coba memahami vena cava. Selanjutnya kita akan membahas tentang vena cava superior. Vena cava superior itu adalah muara dari tiga besar, yaitu penggabungan dua vena besar, dua vena brachiocephalica, dan juga vena azygos. Masing-masing vena brachiocephalica adalah muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase darah skeleton trunci, kepala, otak, dan ekstremitas atas. Lalu kemudian ada vena azygos. Vena azygos itu adalah vena yang mendrainase dari vena-vena interkostal kiri. Vena azygos ini dia akan menyilang ke kanan, membentuk dua percabangan yang disebut dengan vena hemiazygos aksesoria dan juga vena hemiazygos. Lalu selanjutnya ada vena cava inferior. Vena cava inferior ini akan mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior. Di ujung vena cava inferior, di bagian pinggul tepatnya, vena cava inferior adalah muara dari sepasang vena-vena iliaca communis yang mendrainase darah dari ekstremitas inferior.
Hal penting yang harus diingat dari vena cava inferior adalah bahwa sebelum masuk ke dalam atrium kiri, vena cava inferior akan menerima semua darah dari organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena porta hepatis, lalu dialirkan ke vena cava inferior. Jadi itu dia penjelasan saya mengenai nervous system, artery system, dan juga venous system. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada yang penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih.